Muslim, Assalamualaikum. Marhaba, kaif halukum? Kalian semuanya apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama kita, Mawar dan Mo, suami aku. Dan hari ini kita mau share ke kalian semuanya tentang do's and don'ts kalau misalkan kalian pergi ke Jordan. So we're gonna share with them today about what is do's and don'ts if they go to Jordan. One day maybe they travel to Jordan. And ini hal-hal yang harus kalian sebaiknya lakukan dan hal-hal yang sebaiknya jangan kalian lakukan kalau misalkan kalian di Jordan. Jadi kita langsung aja mau sharing ke kalian. Nah, untuk memulai, kita pertama mau mulai dulu dengan do's. Artinya apa-apa aja yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian pergi ke Jordan. Jadi ini tuh jangan kalian lewatkan, karena kalau misalkan kalian lakukan, kalian bisa jadi kayak warga lokal dan itu akan menjadi lebih baik. So what is our first do's? It's to say salam. Say salam. Jadi do's yang pertama, hal yang pertama yang harus kalian lakukan kalau misalkan kalian itu berada di Jordan, say salam atau katakan salam. So, is it common here to say salam everywhere? Yeah, even when you ride the taxi, when you enter the shops. When you ride a taxi? Yeah. Oh, I see. Jadi mereka di sini, guys, sering kali mengucapkan salam. Bahkan biarpun ketika mereka masuk ke dalam kedai gitu atau ke dalam supermarket, even kalau misalkan mereka masuk ke dalam taksi, in the taxi, right? Yeah. Dan biasanya semua orang itu karena memang udah culture-nya dan adatnya di sini gitu, mereka juga kayak serentak gitu jawabnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Jadi ini tuh hal yang disarankan untuk kalian lakukan dimanapun kalian berada. Even with stranger, in the street, right? When you meet someone, I saw that like you don't just even say salam, you sometimes say kaifa halukum or kaifa halukum. Sometimes, yeah. Right? Yeah, sometimes. Jadi mereka bahkan bukan bilang salam aja, bahkan ke orang asing itu yang mereka jumpa di jalan, kadang-kadang mereka bilang kayak, hai assalamualaikum, kalian apa kabar? Bukan kalian sih, hai assalamualaikum, apa kabar? Gitu. Jadi mereka memang pengucapan salam itu udah menjadi hal yang tertanam dalam jiwa mereka, makanya mereka itu nggak bisa lupa. Everyone, young, old, all, right? Yeah. All people in here. Jadi itu dia yang pertama, say salam, jangan lupa. Nah kawan-kawan, do's yang kedua itu dress well, especially in public place. Jadi do's yang kedua itu yang disarankan kalau misalkan kalian berada di Jordan, kalian berpakaian yang rapi, apalagi di tempat umum. Jadi kenapa ini masuk ke dalam do's? Karena di orang-orang di Jordan ini mereka sangat memperhatikan pakaian mereka. Jadi kalau misalkan mereka ke kedai aja gitu, pakaiannya itu pasti pakaian yang bagus. You know what I've seen here? People even if they want to go to the shop nearby their house, they still dress well. Not just how to say it. In Indonesia, if we are wearing sometimes even prayer veil, you know, yeah, we just go out like that. But in Jordan, no one, right? No one do like that. Not even like Russia. In Russia, they wear anything. Yeah, they wear pajamas, for example, right? They don't care. In university, they wear pajamas. Yeah. But here in Jordan, no. Even if you're going to the supermarket. Yeah, you dress very well, right? Jadi di Jordan itu teman-teman, kalau misalkan mau ke kedai dekat rumah aja itu pakaiannya harus bagus. Kayak biasanya kalau perempuan itu mereka pasti kayak pakai makeup gitu, tapi nggak tebal gimana, tapi pakai makeup. Nggak ada tuh yang keluar pakai daster atau pakai jaket, pakai mukena, itu nggak ada di sini. Di Rusia pun gitu. Kata Simo di Rusia itu bahkan murid-murid itu pergi ke sekolahnya itu pakai baju tidur, pajama gitu. Tapi kalau misalkan kalian di Jordan, jangan lakukan itu. Kalau misalkan kalian pergi kemanapun, kalian harus pakai baju yang rapi dan bagus. Karena itu di sini menjadi salah satu apa ya namanya? Kayak nggak tahu, karena memang semua orang gitu. Jadi kalau misalkan kalian di sini lebih baiknya ikuti apa yang mereka lakukan gitu. Pakai baju yang bagus, yang rapi, biar nampak segar gitu. Nah, selain berpakaian yang rapi, di sini juga kita perlu pakaian yang tertutup. Jadi di Jordan itu biarpun mereka di sini banyak yang nggak pakai jilbab ataupun banyak yang bukan non muslim, itu mereka tetap pakai pakaian yang tertutup gitu, biarpun mereka nggak berjilbab ya. Jadi mereka di sini itu menghargai karena ini tuh negara Islam. Jadi di sini itu memang aku sendiri nggak pernah sekalipun melihat orang yang pakai pakaian yang
terbuka gitu, biarpun dia itu nggak berjilbab, guys. Jadi kalau misalkan kalian kesini, kalian harus jaga pakaian kalian, apalagi especially in how to say it, it's not rural place but not in the city. Yeah. Countryside, ya. Apalagi kalau misalkan kita itu pergi ke kayak perkampungan gitu, itu pakaian tertutup memang masih menjadi satu hal yang kayak harus gitu. Jilbab aja di situ masih semua orang rata-rata pakai jilbab, apalagi pakaian kan memang harus tertutup. Jadi itu merupakan salah satu dus yang harus kalian ingat dan harus kita jaga kalau misalkan kalian main-main ke Jordan. Kawan-kawan, dus yang selanjutnya, accept the coffee offer. Itu artinya kalau misalkan di sini ada yang kasih kopi, ada yang tawarin kalian kopi, itu kalian harus terima. Kalian nggak boleh tolak. You can reject it or decline, or right? You have to take it. Especially the coffee, because you really drink coffee a lot. Jadi di Jordan itu kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan, itu kalian akan melihat banyak orang-orang yang akan tawarin kopi, dan itu hal yang umum di sini, bukan hal yang yang nggak sering dilakukan, tapi itu salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang-orang di sini. Jadi kalau misalkan kalian kadang jumpa orang yang tawarin kalian kopi gitu, itu kalian harus ambil, jangan kalian tolak, karena ketika mereka memberikan kopi ke kalian, itu tandanya mereka welcoming kalian atau menyambut kalian ke negara mereka gitu. Karena orang-orang di sini so friendly and they are so generous too, right? Yeah. So generous. Jadi, dan especially coffee shop is everywhere. Ya, jadi coffee shop di sini itu memang betul-betul coffee shop yang kecil dan gak ada tempat duduknya gitu. Pas kalian beli, kalian ambil kayak take away gitu, beli aja besok kalian pergi gitu, gak ada tempat duduk. Jadi itu sangat super banyak di Jordan coffee shop yang kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian ke Jordan, coffee shop yang ginilah yang biasanya akan tawarkan ke kalian gitu. Dan please do take it, kalian ambil tawaran mereka, jangan kalian tolak, karena itu akan di sini itu kayak sedikit mungkin membuat mereka tersinggung gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kasih kopi, even if you don't like it, just take it. Jadi dus selanjutnya itu adalah menerima undangan. Jangan tolak undangan. Jadi kalau misalkan kalian di Jordan itu, kalian juga akan melihat banyak orang yang ngundang gitu untuk makan di rumah mereka, ataupun misalkan ngundang ke restoran gitu. Nah selain kalian jangan tolak tawaran kopi, pemberian kopi, kalian juga jangan tolak tawaran undangan. Karena kalau misalkan ada yang undang kalian gitu ke rumahnya, itu kalian harus datang. Di sini itu kalau misalkan ada tawaran apapun, mau itu tawaran kopi, tawaran makan, tawaran undangan, itu jarang sekali ada yang tolak. Karena memang udah adatnya di sini, tolak itu artinya buat buat orang yang memberi itu atau orang yang menawarkan itu tersinggung gitu. Baik itu dari segi makanan, dari segi undangan, dari segi apapun, kalau misalkan mereka memberi sesuatu yang baik itu ambil aja, jangan sekali-kali tolak, karena itu nggak baik adatnya di Jordan. Nah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan di Jordan itu, kalau misalkan kalian kesini, kalian harus sering-sering bilang Masya Allah, Insya Allah, itu sangat-sangat umum di sini. So can you please tell me how is it here? So here, if you want to do something or you are planning to do something, most likely you have to say Inshallah. If someone asks you will come tomorrow, you say Inshallah. Even if you will come, right? Yeah, even if you will come, even if you will not come. So it means if God will, I will. Okay. Inshallah. And what about Mashallah? Yeah. Here, if you, for example, see someone that he got good news, or if you saw someone have a good car, something like that, yeah, it's very important to say this, so they know that you are not, for example, envying them. I see. Yeah, that's like really good culture. Jadi di Jordan itu mereka kalau misalkan melihat apapun atau planning terhadap apapun, mereka itu pasti akan bilang Insya Allah dan Masya Allah. Nah jadi kayak yang dibilang sama Simo tadi, orang Arab itu kalau misalkan ada undangan ini atau undangan itu yang paling seringnya, mereka akan selalu bilang Insya Allah mereka akan datang. Dan Insya Allah di sini artinya bukan mereka Insya Allah datang atau enggak, because more for us sometimes Insya Allah we translate it as something like 50-50, will come, will not come. That means Insya Allah for us.
But here no, right? Here it means most likely yes. Most likely yes. Jadi insya Allah di sini itu artinya kalau misalkan Allah izinkan, oke, kita akan datang, dan itu artinya mereka 90% will come. Yeah. Right? Most likely, yeah, most likely mereka itu akan pergi ke undangan tersebut. Jadi kalau misalkan apapun di sini, aku sering kali dengar kata-kata insya Allah, masya Allah, itu sering kali mereka ucapkan. Dan masya Allah ini juga itu sesuatu yang sangat baik menurut aku. Jadi di sini itu kalau misalkan kita lihat sesuatu yang bagus, baju yang bagus, if you wear something good, if someone else wear something good, mereka. And it's a sign of good manners. Ya, mereka akan selalu bilang Masya Allah bajunya cantik kali, Masya Allah mobilnya bagus. Itu tanda kalau misalkan mereka itu nggak iri gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu good manners, tata krama yang sangat bagus di Arab yang aku jumpai. Karena itu memang apa ya, kalau misalkan kalian di sini, kalian dengar itu pasti 24 jam. Insya Allah, Masya Allah. You have so many other prayers, right? To say a lot, really a lot. Jadi di sini itu kalau misalkan setidaknya, kalau misalkan kalian itu nanti ke Jordan dan ada orang invite kalian atau dalam percakapan gitu, bilang aja Insya Allah, Masya Allah. Itu hal yang sering dilakukan mereka. When you cut your hair, they have a prayer, and when you take a shower, they have a prayer. They say to you, everything you do, they have a prayer after you do it. Dan juga apa ini namanya, kalau misalkan kayak dalam setiap langkah di sini ada aja doa yang dilafalkan oleh orang ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian ke sini, kita ucapkan apa yang kita bisa. Insya Allah, Masya Allah, itu kan sesuatu yang kita ketahui dan sesuatu yang general gitu ya. Dan kita tahu juga penggunaannya kapan di sini. Jadi kalau misalkan kalian ke sini, itu adalah satu hal yang disarankan dan baik untuk kita lakukan gitu. Nah, dus selanjutnya yang juga sering dilakukan oleh orang Arab itu adalah tanyakan kabar, ask how they are doing, how's their family. Jadi kalau misalkan kita diundang ke rumahnya atau kita jumpa orang lain gitu, kita sering tanya gimana kabar mereka, gimana keluarga mereka. Jadi kalau misalkan mereka menanyakan ini, bukan berarti mereka mencampuri urusan kita. It's not necessarily that they want to know our business, but they just want to know how we are doing. Right? Yeah. It's so common. How's your family? How's your brother? How's like this? Yeah, like they gonna ask you. Mereka akan tanya kita, apa kabar abang kamu, apa kabar kakak kamu, apa kabar keluarga kamu, apakah mereka baik-baik aja. Mereka akan tanya sedetail itu, tapi bukan berarti mereka mau tahu bisnis kita. Mereka cuma mau tahu apa kabar keluarga kita gitu. Dan itu kayak they mean it, you know, like they really mean what they are asking. Mereka betul-betul cuma mau tahu gitu, bukan mau mencampuri urusan kita. Itu juga penting, apalagi kalau misalkan kita diundang ke rumah mereka, try to engage, kayak kita bergabung sama mereka untuk juga menanyakan hal yang sama ke mereka. Apa kabar mereka, gimana keluarganya, gimana kesehariannya. Itu juga perlu kita tanyakan agar kita bisa bonding sama mereka gitu. Even if you, for example, went to the supermarket, he will ask you, how are you, how's your family? Yeah, I remember. How's your brother doing? Iya. Jadi kalau misalkan ke supermarket pun, itu sering aku dengar, betul sih, mau ingatin tadi, kalau misalkan ke supermarket pun pas kita lagi bayar itu sering tuh kasirnya, kamu apa kabar, keluarganya gimana, semuanya baik-baik aja, itu sering. Bayangin itu kasir gitu loh, yang nggak tahu siapa-siapa, like a stranger, we don't know them, tapi mereka menanyakan hal itu, karena itu memang udah menjadi apa ya, kayak culture di sini gitu. So kalau misalkan kita di sini, kita juga lebih baik try untuk